Saya memulai khotbah ini dengan memperkenalkan diri, soalnya tidak selalu hadir di paroki kita. Nama Pater Kris Nakmau, SVD, misionaris Serikat Sabda Allah, bekerja di Kolombia, Amerika Latin, sudah lebih dari 10 tahun. Anak paroki, biasanya umat bilang ABG, anak belakang gereja, karena rumahnya di sebelah timur. Ini sedang berlibur. Kami mendapat kesempatan berlibur 3 tahun sekali. Biasanya hampir 3 bulan. Jadi dihitung-hitung untuk mengirit biaya untuk berlibur, biaya penerbangan, makanya Serikat Sabda Allah memutuskan setiap 3 tahun untuk misionaris-misionaris yang bekerja di luar Indonesia. Baik Bapak Mamas, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar, secara khusus bacaan pertama dari Nubuat Yeskiel dan bacaan Injil Markus, bagian pertama perumpamaan tentang benih, mengingatkan kita supaya dalam hidup kita harus selalu mengakui dan mengenal kebesaran Allah. Karena tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Bacaan pertama itu Nabi Yeskiel katakan dengan sangat terbuka melalui perumpamaan itu, pohon yang tinggi dan pohon yang rendah. Kalau kita tidak mengakui kebesaran Allah dalam hidup, hanya mengakui kebesaran kekuatan kita sendiri, maka Tuhan akan menurunkan kita seperti menurunkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Nah, karena itu sebagai orang beriman, setiap hari kita harus mengenal, mengakui bahwa semua yang kita punya, bahwa hidup ini, segala kemampuan apa saja yang kita punya, itu adalah milik Allah. Adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Dan sikap mengakui dan mengenal kebesaran Allah itu biasanya membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Situasi gembira, bahagia, juga situasi sulit. Karena hidup di dunia ini penuh tantangan. Di dunia ini tidak ada malaikat, tidak ada orang kudus. Nanti setelah hidup di dunia ini baru Tuhan yang akan memutuskan kita jadi orang kudus atau tidak. Di dunia ini kita berjuang untuk menjadi kudus. Tapi itu kita hanya bisa sampai ke tujuan itu kalau kita selalu memiliki rasa syukur kepada Allah. Karena Tuhan itu baik. Dalam segala situasi hidup, Tuhan itu baik. Dan Dia mempunyai caranya sendiri untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita menjadi semakin mampu dalam menghadapi tantangan hidup. Makanya hidup ini jangan terlalu banyak mengeluh. Hidup ini jangan terlalu banyak mengeluh. Kadang-kadang kita pikir bahwa hanya kita sendiri yang sulit, susah. Tidak, banyak orang juga susah. Semua orang, semua manusia yang hidup di dunia ini hidup dengan tantangan, hidup dengan kesulitan. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Itulah kita. Itulah kita manusia. Yesus pun selama hidup, selama berkarya juga mengalami banyak kesulitan hidup. Keluarga kudus di Nazaret mengalami kesulitan hidup. Itu dinamika hidup kita sebagai manusia. Tapi bersyukur itu adalah ungkapan. Saya ingat satu cerita. Ada satu petani. Jadi di kebunnya itu ada banyak tanaman, ada semangka yang buahnya besar-besar. Ada juga satu pohon usambi. Kita tahu sekarang di Kepo masih ada pohon usambi itu. Kalau dulu sebelum bangun gereja baru itu ada, saya ingat ada 2 pohon usambi besar di samping. Jadi dia biasanya kalau capek kerja bernaung di bawah pohon usambi. Lalu dia lihat ke tanaman semangka, dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Bagaimana
pohon semangka ini kecil, rapuh, tapi buahnya besar. Sementara pohon kesambi ini pohonnya besar tinggi, tapi buahnya kecil-kecil. Tiba-tiba jatuh satu buah kusambi, hantam kepalanya. Ke atas cepat-cepat bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, seandainya kalau semangka yang jatuh dari atas, saya pasti langsung mati. Itu pesan cerita itu supaya kita mengenal bahwa kalau ada kesulitan dalam hidup, tidak menjadi alasan supaya kita mengeluh kepada Tuhan. Karena kadang kesulitan, tantangan hidup itu adalah jalan untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau kita setiap pagi bisa bangun tidur, harus bersyukur karena banyak orang yang tidur tidak bangun. Walaupun kita waktu bangun pikir, harus buat ini, buat itu, harus bayar utang misalnya, mulai cemas. Tapi bersyukur dan rasa syukur selalu membawa kita untuk berakar kepada Allah. Karena kunci itu berakar pada Allah. Itu Santo Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat di Korintus menekankan itu. Kami hidup karena percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang mereka wartakan. Berakar, percaya kepada Yesus, percaya kepada Rohnya, seperti yang diwartakan Santo Paulus di bacaan kedua. Itu berarti berakar pada Allah, berakar pada Tuhan. Kalau kita hidup tidak berakar pada Tuhan, gampang sekali jatuh, gampang sekali mengalami kegagalan. Bagi Bapak Ibu semua yang adalah orang tua yang menikah, kalau Anda waktu menikah tidak berakar dan sampai sekarang tidak berakar pada Allah, kehidupan perkawinan selesai. Kalau menikah hanya berlandaskan kepada kecantikan, kepada kegantengan, ya kalau umur masih 20-an masih cantik, masih ganteng, tapi setelah di atas 40 mulai keriput, habis. Kalau menikah hanya berdasarkan hal-hal material habis. Besok-besok sudah punya utang banyak, selesai. Kalau kami yang menjadi imam punya motivasi lain selain berakar kepada Allah, selesai. Saya dulu pilih SPD itu karena lihat selalu keluar negeri. Jadi waktu saya dapat penempatan di Kolombia, Venezuela, negara ini besar, pasti negara ini lebih bagus dari Indonesia. Tapi setelah tiba di sana dan mulai kerja, ternyata kerja di kampung yang jalan banyak aspal prestasi. Sudah begitu banyak pengedar narkoba, banyak pemberontak yang setiap hari kita dengar bunyi tembakan, sekarang sudah terbiasa macam petasan saja. Tapi untuk menjadi imam karena berakar pada Allah. Kalau hanya karena motivasi itu, sudah lama saya pulang kembali ke Indonesia, lebih baik kerja di Indonesia ini. Tapi itu karena berakar pada Allah. Makanya kita harus selalu berakar pada Allah. Siapa yang berakar pada Allah biasanya kuat. Karena Allah itu tidak terlihat, tapi kehadirannya itu selalu kita rasakan dalam hidup. Nah, makanya kita harus cari hal-hal yang membuat kita semakin berakar kepada Allah. Dan hal-hal yang membawa kita berakar kepada Allah itu biasanya gratis. Tapi kadang-kadang kita mencari hal-hal lain yang menjauhkan kita dari Allah, tapi kita harus bayar. Gratis. Doa gratis. Siapa yang bayar kalau harus doa? Kunjung Yesus di tabernakel gratis. Datang misa juga gratis. Firman karena kita yang memberikan diri, bukan karena tarif. Gratis. Tapi kadang-kadang kita, yang saya bilang, kita memilih hal-hal lain yang menjauhkan kita dari keberakaran pada Allah. Judi itu bayar, tapi banyak orang suka. Mabuk itu bayar karena Shopee kan harus beli. Tapi banyak orang cari, dan juga masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, makanya kita harus memperkuat hal-hal dan mencari hal-hal yang membawa kita untuk semakin berakar kepada Allah. Dan hal-hal yang membawa kita berakar kepada Allah itu yang menjadi biang kelahiran keajaiban, mujizat dalam hidup kita. Baca Injil Markus bagian kedua
berbicara tentang itu, benih sesawi. Apa maknanya? Benih sesawi yang kecil bisa menjadi tanaman yang besar dan berbuah. Maknanya itu keajaiban, mujizat. Saya ingat cerita ada anak-anak SD di Kolombia tempat saya bekerja. Jadi ibu gurunya kebetulan katekis cerita ada satu pengalaman menarik. Satu kali, kan ibu ini guru IPS, guru sosial. Jadi tanya anak-anak didik, sebutkan 7 keajaiban di dunia tahun 2023 yang terbaru. Jadi semua keajaiban dunia itu kan di luar Kolombia. Mereka boleh sebut Machu Picchu di Bolivia, Petra di Yordania, Taj Mahal di India, dan juga piramida. Punya sebut. Dia lihat satu anak ini diam. Sementara anak-anak yang lain itu berebutan untuk menjawab karena mereka tahu. Lalu ada satu anak laki-laki yang mengurutkan dahi, macam heran-heran. Lalu ibu tanya, kau kenapa tidak? Kau tidak tahu 7 keajaiban dunia. Dia bilang tidak, saya heran. Karena mereka sebut 7 keajaiban dunia itu di luar negara kita. Saya pikir keajaiban dunia itu maksudnya budaya kita. Ibu juga bingung, budaya apa? Budaya untuk belajar, disiplin, mendengarkan, dan yang paling penting mencintai. Dan anak itu bilang, karena bagi saya kebajikan itu yang membawa kita untuk melihat keajaiban, yang membawa kita untuk sampai kepada mujizat. Selain itu ibu tuh ceritakan kepada saya yang benar juga dalam hubungan dengan perumpamaan biji sesawi. Benih itu ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita mengagumi mujizat, orang yang bisa buat mujizat, mengagumi keajaiban, mengagumi keunggulan, mengagumi talenta dari orang lain. Kita lupa bahwa dalam diri kita itu Tuhan sejak awal sudah menanamkan benih sesawi kecil, sederhana. Santa Teresa dari Kalkuta, dia bilang hal-hal besar itu lahir dari hal kecil yang dilakukan dengan hati. Makanya kalau kita lihat karya Maria Teresa di Kalkuta itu kan, dari Kalkuta itu kan, dia buat hal kecil, tapi menjadi besar, mendunia, dan dikenal sebagai orang kudus untuk semua agama. Tapi dia mulai dari hal kecil, bantu orang-orang yang susah ya. Benih itu adalah dalam diri kita. Makanya anak-anak yang ada dalam misa ini harus bisa mengenal, dan orang tua juga harus membantu mereka untuk mengenal benih yang adalah kebajikan-kebajikan yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri. Sekarang ini mereka masih kecil seperti biji sesawi. Besok-besok menjadi pohon sesawi. Burung-burung bisa bersarang. Mereka akan bantu banyak orang. Kalau kita tanya anak-anak itu, kamu jadi apa? Mereka pasti bilang mau jadi dokter, mau jadi pilot. Cita-cita besar, itu bagus. Karena apa? Anak-anak itu tahu bahwa dalam diri mereka itu ada benih. Benih sesawi yang sudah Tuhan tanamkan. Nah, makanya kita harus membantu anak-anak itu supaya benih itu bertumbuh, jangan mati, dan berkembang. Benih disiplin, semangat untuk belajar, semangat untuk mencintai, semangat untuk mengembangkan bakat. Dan kita semua ini adalah alat-alat Tuhan. Alat-alat Tuhan untuk apa? Alat-alat Tuhan supaya benih sesawi itu bertumbuh menjadi pohon sesawi, berguna. Dan bukan hanya untuk anak-anak saja, kita juga. Setiap hari kita harus memperbaharui benih-benih sesawi yang ada dalam diri kita. Kita ini bisa buat mujizat. Mujizat itu bukan hanya hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sederhana pun mujizat. Kalau kita baca Injil, semua Injil, setiap kali orang melihat mujizat Tuhan itu selalu gembira, bahagia. Hanya orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat yang adalah orang-orang munafik yang tidak percaya, yang mereka merasa sedih, merasa tersaing. Tapi orang-orang yang percaya itu gembira melihat mujizat. Jadi kunci mujizat itu apa? Kegembiraan. Nah, makanya kalau kita bisa buat sesuatu yang menggembirakan orang, jangan ngomong yang tinggi-tinggi, yang jauh-jauh.
Sebagai orang tua buat sesuatu, anak-anak senang, istri senang, suami senang, sudah buat mujizat. Sudah buat mujizat. Kehadiran kita menyenangkan orang, tidak menakutkan orang, itu sudah mujizat. Karena mujizat yang Yesus buat pertama-tama kehadiran, kata-katanya, sabda. Makanya dia bagi Yesus sabda yang paling utama daripada mujizat. Orang cari dia membuat mujizat, diundang rasul-rasulnya, kita pergi ke tempat lain, karena di tempat lain juga banyak orang butuh mendengarkan sabda, mendengarkan benih kerajaan Allah. Jadi kita harus menjadi seperti Yesus. Kita minta kepada Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, karena dia hadir di sini, supaya dia sendiri yang membantu kita untuk menjaga benih sesawi yang sudah ada dalam diri kita, supaya hidup kita menjadi semakin berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain, juga bagi banyak orang di lingkup kehidupan kita yang lebih luas. Amin.